Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi, kerap disapa Pak Fandi. Saya mondok tempat Gus itu sekitar sudah lama, Mbak, 5 tahunan lebih. Dan saya kenal beliau, sosok orang yang begitu inspiratif terhadap saya, Mbak. Beliau telah memberikan tausiah yang sangat berarti bagi hidup saya tersendiri. Beliau saya kagumi. Alhamdulillah, dengan nasihat-nasihat beliau saya sudah menerima apa yang saya lakukan di dunia ini. Sudah ketemulah istilah di dunia ini apa sejatinya. Dan beliau juga mewanti-wanti saya, jangan pernah kamu tinggalkan yang namanya sholat dan sedekah, itu paling utama. Saya kalau sama Abah itu benar-benar sudah saya anggap orang tua saya juga sendiri. Beliau sangat harus dan bijaksana, Pak, dalam memberikan tausiah, dan orangnya juga sabar, enak, bisa diterima di kalangan semua. Kalangan entah yang sewu itu, entah masyarakat bawah, entah menengah atau ke atas. Dan kalau beliau bertausiah itu pasti mengena, Pak. Saya kenal Abah itu, maaf, dulu di dunia malam saya tiap hari, hampir tiap hari saya itu mabuk. Tapi alhamdulillah sekarang bisa saya tinggalkan. Alasan saya mondok di sini itu, maaf, saya juga mengagumi beliau. Tausiahnya enak diterima dan dilakukan, dan yang namanya, maaf, orang rusak serusak-rusaknya orang itu bisa diperbaiki. Entah itu kapan pasti ada hidayah. Seperti saya menemukan Gus saya, Abah. Ya alhamdulillah, seneng, Mbak, seneng banget, bangga dan mendapatkan suatu apa ya, Mbak, namanya tersendiri itu, Pak, bagian dari sini. Insya Allah juga mendapatkan non sewu karomahnya dari Gus, dari Abah. Selalu kita antu-antu, syafaatnya juga. Beliau yang jelas orangnya enak, enjoy. Dia tidak memilih dari kalangan apa atau apa. Orangnya itu pokoknya monggo, kalau mau sowan ke Amro semua ditandangi, semua direspon, nggak ada yang nggak direspon. Kalau beliau mungkin pas nggak direspon, mungkin pas sibuk, ada hal yang terpenting, yang lebih penting, tapi pasti direspon. Apa orangnya enak, nggak pernah gini-gini, nggak pernah membedakan satu dengan yang lain, nggak pernah. Untuk Abah tercinta dan Bunda tercinta, beliau, saya mendoakan kedua beliau selalu diberi kesehatan, selalu istiqomah. Apa yang mereka ajarkan kepada saya terutama, alhamdulillah sudah bisa saya resapi, dan saya tidak akan melupakan budi baik kedua beliau di pondok pesantren ini, Ponpes Ora Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Eka Putra atau sering dipanggil Panglima. Saya ikut Abah atau Gus Miftah mondok di pesantren ini, atau disebut Santri Kalong, yang nggak bermukim di pondok selama hampir 6 tahun. Saya ingat saya pertama ketemu Abah itu dulu dari anak buah saya yang dulu yang dunia persilatan itu ikut pengajian di Sarkem waktu itu, dan saya masih berkecimpung di dunia persilatan di sana juga. Saya bimbang juga pertama kalau di daerah saya lokalisasi Sarkem itu ada pengajian terus, nanti kalau anak buah saya yang notabene, maaf, saudara-saudari PSK itu ikut pengajian, nanti kan otomatis omset saya berkurang dulu. Nah, saya cek suruh sama anak buah ikut pengajian Gus Miftah waktu itu kan, ternyata laporan dari anak buah positif, dalam arti
ternyata Gus itu pengajiannya nggak pernah mengajak untuk ayo ikut atau untuk insaf tuh enggak, cuma dia itu mengenalkan kepada agama beliau atau Tuhan beliau begitu. Dan katanya itu pengajiannya tuh asik-asik aja, ringan, rileks, santai tapi mengena seperti itu. Setelah itu dikenalin sama teman saya, ayo Panglima ikut ngaji. Nah, sekali saya ikut ngaji dan saya jatuh cinta sama Abah begitu. Sampai sekarang mah menjadi, alhamdulillah menjadi pengawal setianya, menjadi santrinya beliau. Abah itu orang yang unik dan saya kagumi yang jelas, karena beliau adalah sang guru saya juga. Abah itu orangnya nggak pernah menjastik orang, kamu salah, benar atau enggak seperti itu. Abah itu setahu saya nasihat beliau itu ringan tapi mengena. Zaman dahulu ya, ini saya kasih sampel atau contoh aja, itu masih suka minum saya. Abah waktu itu ketemu di daerah kafe mana dulu itu, saya masih minum bir itu. Abah dia nggak pernah melarang saya untuk, tapi kelamaan kok Abah cuma minumnya aqua terus, jadi saya jadi segan, dan sekarang alhamdulillah kalau Abah nggak berani saya sampai sekarang, walaupun saya belum sempurna sebagai santri, tapi alhamdulillah saya sedikit banyak udah mengurangi hal-hal yang dilarang satu agama. Yang kedua harus membanggakan nama Abah atau sang guru saya, Gus Miftah begitu. Yang saya dapatkan dari sosok sang guru atau Abah Gus Miftah adalah, satu, saya sudah keluar dari dunia persilatan yang notabene dulu penghasilan saya tiap bulannya 900 juta, saya tinggalkan semua. Dan alhamdulillahnya setelah saya pertama ikut pengajian Abah di Pondok Pesantren Ora Aji ini, hampir 6 bulan saya dapat hadiah umroh dari orang yang saya nggak kenal, dari pejabat Kementerian Perhubungan Jakarta, beliau bernama Bapak Brawi. Nah begitu ceritanya. Itu dulu penghasilan 900 juta larinya kemana Pak? Dulu yang kata orang uang setan dimakan demit, katanya itu ya seperti itu. Jadi penghasilan saya itu dulu dari Bandar Togel terbesar di Jogja, satu mucikari atau germot terbesar di Jogja, dan jatah-jatah preman saya yang pernah saya lakukan itu penghasilan saya segitu 900 juta per hari. Pengeluaran saya 30 juta untuk dihambur-hamburkan tanpa ada kejelasan. Akhirnya ketemu Abah. Insya Allah ketemu Abah. Sampai sekarang saya nggak mau namanya jatah dari lokalisasi, bermain 3-3 atau judi, sudah berhenti. Dan alhamdulillahnya lagi setelah saya hijrah, dalam jangka 2 atau 3 bulan itu saya ditarik kerja oleh 2 perusahaan besar. Yang satu Haji John Dayat, Paragon Group atau PT Aldrik. Yang kedua adalah owner dari Tempo Gelato, es krim Tempo Gelato, Bapak Pascal dan Ibu Emma. Terima kasih buat beliau, karena beliau saya sekarang bisa istiqomah berhijrah begitu. Pengalaman saya ikut Abah atau yang berkesan itu, Abah tuh nggak pernah marah besar, nggak pernah. Tapi waktu dulu awal-awalnya masih saya suka minum di Pondok Pesantren Haji ini, ada acara apa, saya masih minum di depan gitu, Sebenarnya saya nggak minum sih, tapi teman-teman yang minum, Abah mungkin tahu, saya nggak diomelin, cuma besok lagi kalau misalnya minum jangan di pondok, ada tempatnya. Dan pada hari itu pun saya juga minta masalah beliau. Begitu ceritanya. Tapi dulu awal-awal saya di pondok pesantren ini, ngantri di sini. Perasaan saya alhamdulillah sekarang lebih adem, tenang, karena dikenalkan sang guru Gus Miftah. Maksudnya sedikit banyak tentang satu agama, tentang akhlak. Ya, di hati itu sekarang tambah adem, enggak yang dulunya notabene saya itu temperamen, sekarang udah bisa menyikapi hal-hal yang maksudnya harus dimaafkan, dan saya harus, misalnya saya punya salah pun saya harus gentleman, harus minta maaf juga, seperti itu. Ungkapan hati saya pribadi sebagai santri dan mungkin keluarga besar saya sangat berterima kasih sekali dengan Abah Gus Miftah dan Bunda khususnya, karena berkat beliau, bimbingan beliau, saya menjadi pribadi yang lebih
banyak bersyukur, banyak muas diri lah karena bimbingan beliau itu. Ya, alhamdulillah berkat beliau, pokoknya saya sangat terima kasih lah buat khususnya Gus Miftah sang guru dengan bunda yang selalu istighfar mendoakan saya lah istiqomah. Amin pokoknya. Terima kasih sekali. Zulham, saya jadi santrinya Abah itu sejak 3 tahun yang lalu. 2017. Iya, itu saya masih kerja di kafe saya, keamanan kafe, karaoke. Jadi dari situ, terus dengar ada ustadz yang di lokalisasi itu, saya tertarik. Saya datang. Ke lokalisasinya? Iya, Sarkem. Ya saya merasa itu tempat saya gitu, karena kalau di luar sana kan mungkin saya yang minder gitu loh. Saya kan minder kok, saya merasa buruk gitu loh kalau deket orang-orang baik gitu loh. Jadi orang-orang yang seperti saya dulu itu kayak diterima gitu loh. Cuma itu. Kalau yang lain kan ada dulu, kalau dia di tempat saya kan, kalau ada ketemu saya itu mungkin dari tempat lain atau mungkin udah nggak tahu. Tapi kalau Abah ini mau ngerangkul gitu loh. Jadi cuma biasa aja, kita kan nyaman. Terus kita dikasih tahu juga pasti dengerin kan. Karena kita merasa diterima. Motivasi saya dulu itu kan gini Mbak, kalau punya uang itu pasti bahagia gitu ya, dulu. Tapi ternyata cara saya itu salah gitu. Ya saya dulu sempat jualan narkoba juga kan. Uang ada tapi kok nggak bisa bahagia itu loh. Terus sampai situ kan saya mikir, wah ternyata bahagia itu nggak bisa didapat dengan uang gitu loh, tapi ada di ketenangan hati. Saya ngaji beberapa bulan, saya langsung bilang gini, saya kan kebetulan Abah tuh deket sama saya gitu loh, saya merasa kayak jadi anaknya gitu loh. Jadi saya tuh sering ngobrol, saya kadang-kadang saya disuruh sini nonton bola pondok gitu. Nah terus saya di situ saya tuh diceramai, bukan diceramai ya, diajak ngobrol lah. Tapi tuh saya pikir tuh saya ngaji di situ. Nah, terus saya Abah tuh nggak pernah, Mbok kamu keluar dari tempat hiburan malam, itu nggak pernah nyuruh saya keluar. Tapi saya itu keinginan sendiri. Terus saya bilang suatu saat gini, Bah, saya mau keluar dari tempat kerja saya. Apa malah bilang gini, ada kerjaan lain Pak? Nggak ada. Nanti anak kamu makan apa? Wes saya yakin aja Pak, saya udah capek. Ya wes semangat, kamu pasti nanti jadi orang gitu. Ya wes saya keluar aja. Saya bilang gini, nanti ujiannya kere gitu. Ya, memang kira beneran. Tapi alhamdulillah saya, karena saya keyakinan saya kuat, saya terus berusaha. Alhamdulillah saya memang diganti sekarang. Saya ada usaha bengkel lah sekarang, dari nol, dari nggak punya apa-apa. Baru jalan 2 tahun ya alhamdulillah jalan bengkel saya. Saya bisa buktikan ya, apa-apa yang ditinggalkan karena Allah itu pasti diganti gitu. Saya bikin tuh awalnya gini Mbak. Dulu kan saya tuh kawan kan banyak sekali Mbak. Mohon maaf ya, kalau saya berkelahi kan ajak teman gitu. Masa saya kan sekarang yang saya rasakan kan tenang gitu loh, tenang, damai. Masa saya rasakan sendiri tuh. Nah saya itu kepengen ngajak kawan-kawan saya itu berubah, tapi dengan cara yang seperti apa ini, tidak menghakimi, tidak apa ya intinya, ya mengajak dengan cara yang baik lah gitu. Jadi bukan menjadi hakim tuh. Makanya saya ini, yang penting tuh ngaji dulu. Kalau udah ngaji nanti, kalau udah tahu ilmunya, pasti nanti akan tobat sendiri. Kalau kegiatan kita di santri bukan cuma ngaji Mbak, itu setiap seminggu sekali. Yang ngaji itu masih, mohon maaf ya, masih banyak yang belum sholat juga. Tapi yang penting datang dulu. Datang, nanti kan ada ngaji. Kita kan juga ada teman, kawan lama dulu saya. Sekarang kan udah jadi ustadz juga gitu loh. Nah, ketemu lagi, dia bilang gini, bro, Allah tuh adil ya. Saya tuh malah nggak bisa loh nyari santri. Tapi kok malah kamu yang bisa nyari jamaah gitu loh. Ya sekarang giliran, berarti kita tuh memang harus kerjasama. Kamu yang nyari santri, saya yang ngajak gitu.
Jadi di situ saya nggak ngajar, saya cuma ajak aja. Nanti yang ngajar teman-teman yang lulusan pondok-pondok itu. Begitu. Orang saya itu yang jadi saya bersyukur ya Pak. Saya ditemukan. Kalau saya menganggap Abah ini guru mursyid saya gitu. Mursyid itu, jadi guru pembimbing saya. Biarpun sekarang saya jarang ketemu, tapi kan awal mula saya berubah itu memang ada Abah di situ gitu. Jadi sampai kapanpun ya tetap jadi mursyid saya. Biarpun saya kadang ngaji di tempat lain, tapi kan Abah itu memang murid saya gitu. Yang awal yang mau gandeng saya gitu. Seperti itu. Bapak yang baik. Bapak yang baik. Saya tuh pernah diajak Abah tuh ngaji 3 hari di Ponorogo. Satu rumah. Ya memang bapak yang baik gitu. Saya cuma kepengen Abah tetap jadi seperti ini. Biarpun Abah sekarang di atas tetap jadi Abah yang rendah hati, yang kayak dulu. Itu yang jadi idola saya, tetap harus mudah-mudahan seperti ini terus gitu loh, nggak berubah. Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Yuda. Saya foundernya Indonesia Shooter Festival Yogyakarta dan ownernya Yuda Classic Motor Yogyakarta. Awal mula saya ketemu dengan Abah itu di tahun 2007. Dari 2007 itu saya mengenal Abah itu waktu saya masih bekerja di sebuah kafe. Hal itu sempat saya ketemu dengan Abah, saya ketawain Abah waktu itu, saya masih awal ketemu dengan Abah. Wah, saya sampai songong waktu itu. Songongnya adalah, ya saya bercerita, ngobrol, wah kiai apa ini, aku bilang gitu. Kalau kita waktu itu saya suruh memilih, karena saya bekerja di dunia malam, harapan kami untuk surga itu kecil. Pasti orang bilang nerakanya, itu pasti. Cuma alhasil Abah itu bisa luar biasa. Dia merangkul habis itu yang orang-orang aneh. Waktu itu saya paling bandel itu di dunia malam. Sampai akhirnya ketemu Abah dengan pendekatan Abah yang sangat luar biasa. Diajaklah saya ke pondok ngobrol. Itu ketemu 2007. Kamu sholat taubatan nasuha. Ngapain Bah? Saya suruh milih. Harapan untuk surga itu kecil dan dibilang dosa saya banyak. Dan sampai Abah itu waktu itu masih, ya saya berpikir orang pasti tahu dengan sosok saya kalau di dunia malam, yang kalau orang bilang playboy apa mungkin orang akan mengenal itu waktu itu. Begitu pendekatannya yang sangat luar biasa. Beliau bisa merangkul orang, maaf ya, saya bilang saya orang yang penuh dengan dosa. Abah waktu itu ketemu, ada beberapa klienku karena udah mengenal sesosok Abah adalah seorang kiai. Waktu itu suruh ngerayu saya juga. Waktu itu ada tantangan tersendiri. Kamu upselling tuh Abahmu supaya dia bisa minum minuman keras, alkohol. Kalau bisa, kamu tak hadiahin mobil deh. Alhasil begitu besar saya sampai bangga dengan beliau. Sosok Abah itu nggak ada kata dia mau. Bah, kalau saya mau berangkat kerja, sholat, apakah sholat saya diterima Bah? Sama Allah Bah, saya nggak ada dosa. Padahal dalam hadis Al-Quran pasti mau, teman-teman pada tahu lah. Apabila kita minum minuman keras berapa hari tidak bisa diterima pahalanya. Abah selalu ngobrol. Yang bisa menentukan kamu diterima dan tidak terima adalah Allah SWT, bukan obrolan orang. Itu yang saya bilang. Waktu itu saya di suatu desa atau kampung itu yang saya tempat ngontrak di kos. Itu orang bilang gila. Mau berangkat kerja di dunia malam, sholat dulu dengan pakaian yang mungkin style saya, yang anting, semua persing, semua akan ada. Pulang, kalau nggak salah saya itu kalau pulang closing itu kan jam 4.
udah pasti 200% keadaan pasti ada, walaupun sedikit pasti saya minum alkohol. Waktu saya bertanya juga, bah, kalau saya sholat dengan keadaan saya minum, apakah diterima lagi, bah? Sama Allah, Abah selalu menjawab, yang bisa tahu kamu diterima dan tidak diterima adalah Allah SWT, bukan kata orang. Akhirnya terjawab juga. Saya sholat subuh. Orang kampung sampai bilang aku orang gila. Kamu mabuk, sholat ngapain? Dikata-katain aku waktu itu. Saya tanya lagi balik ke tempat Abah, saya konsultasi. Bah, saya dikatain gila. Gini, mending saya nggak sholat, bah. Mau saya pulang harus minum, bah. Pasti, bah. Abah selalu menjawab, lah kalau kamu nggak mau ibadah, lah kamu aja kerjanya di tempat minuman. Lebih baik kamu ibadah, mau diterima apa nggak diterima urusan Allah. Tapi ada keniatan kamu untuk beribadah. Alhasil dari itu karena keterbiasaan. Akhirnya saya tanya sama Abah. Ini menjadi pertanyaan yang bagi teman-teman saya yang pernah mengalaminya, bah, saya sudah nggak nyaman di dunia malam. Saya pengen keluar, saya pengen hidup normal, pengen tobat, mengenal agama dan mengenal pondok pesantren di tempat Abah. Tapi saya ragu, bah. Itu pasti pertanyaan itu. Karena apa? Saya mau kerja apa? Dapatkah orang menerima pekerjaan saya? Bekerja di tempat mana? Abah menjawab, kamu percaya nggak sama Allah? Percaya saya, bah, sama Allah. Tahu nggak kamu ayam, Yud? Ayam keluar kandang, dia nggak tahu loh, dia dapat makan dan nggak dapat dapat. Tapi Allah menjamin, dia pasti dapat makan. Itu ayam, Yud. Apalagi sebuah manusia, apalagi manusia yang diberi akal sehat, pikiran. Apabila kita berusaha, pasti tidak ada kata tidak bisa mendapat rezeki, walaupun sekecil apapun. Benar-benar membuat saya itu jadi begitu sayangnya saya dengan Abah. Kadang ini yang menurutku aku salut dengan Abah. Itu waktu ada pengajian, kalau nggak salah di Salatiga. Abah sakit, tapi orang yang punya hajatan tetap menekat datang ke pondok. Katanya udah motong sapi 3, Abah tetap nekat. Begitu besar Abah cinta dengan jamaahnya dan umat Allah. Abah tetap ngomong, Yud, nggih, bah, kalau Abah lebih senang Abah meninggal saat perjalanan mau ngaji daripada Abah seperti ini saat ini. Itu yang agak nice lihat Abah berkorban seperti ini. Pesan saya sih, kalau boleh jujur, keinginan Abah harus sehat, jaga kesehatan. Bunda juga jaga kesehatan. Bunda dan Abah itu sesosok orang tua yang gak bisa tergantikan pada diri. Abah tetap istiqomah, walaupun sekarang sudah Abah jadi besar. Orang mengenal Abah tetap seperti yang dulu, senang dengan kesederhanaan. Pengen Abah untuk istiqomah, jaga kesehatan. Masih banyak orang yang membutuhkan Abah tausiah dan wejangan Abah. Itu yang mungkin dari saya.